Sudah siap semua? Ya. Kak Dian suaranya hilang, Kak. Sudah ada? Oke. Oke, ya. Yang sudah siap, tangannya ditaruh ke atas, digerak-gerakkan dulu coba, supaya nanti pas pegang pensil nggak capek ya. Nah, ya. Yes. Udah terbiasa megang pensil, Miss. Oh iya ya, udah biasa ya. Tapi kadang capek loh. Tadi habis ngapain gitu mungkin. Aku setiap Oke. hari soalnya nulis. Oh iya, sip. Nah, ini ya, sebelum kita mulai acaranya, ya, ini Sian mau perkenalkan dulu siapa saja yang nanti akan menemani kita belajar tentang kupu-kupu. Sebentar ya. Jadi nanti akan ada yaitu Bu Dian ya. Ini Bu Dian. Jadi Bu Dian ini nanti yang akan allowed. Bu Dian ini adalah seorang ibu dari 3 anak laki-laki ya. Bu Dian ini lulusan sastra Inggris UGM dan senang membaca, juga membacakan cerita, tinggal di Banjarnegara, teman-teman. Nah, nanti ada Bu Dian ini yang akan membacakan ceritanya ya, ini bukunya. Nah, mesin sudah punya. Lalu kontaknya ini ada di sini. Nanti kalau teman-teman mau beli bukunya, nanti ada e-voucher dan bisa kontak langsung Bu Dian. Ini buku karangannya banyak sekali. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat di Gramedia. Yang ini aku lihat, yang ini. Nah, ini karangannya Bu Dian gitu ya. Nanti kita ketemu langsung ya dengan Bu Dian. Oh iya, ada yang pernah lihat, betul-betul. Nah, sekarang satu lagi yaitu adalah, sebentar aku share screen lagi ya. Nah, ini adalah Bu Urifah. Siapa Bu Urifah ini ya? Sebentar, Bu Urifah ini kalau kalian lihat di gambarnya, waduh, ya memegang, lihat kupu-kupu banyak ya. Ini Bu Urifah, nama panggilannya Bu Uri. Bu Uri ini tinggalnya di Malang. Jadi kalau teman-teman rumahnya dekat Malang atau mau ke Malang bisa ini ketemu Bu Uri. Terus lihat, wow ini ya Bu Uri punya apa ini, kupu-kupu banyak sekali. Ya Bu Uri tinggal di Perum Puncak Permata, Sengkaling, Blok AC 2. Instagramnya Bu Urifah @urifah/bawahum 94 sebagai ibu rumah tangga dan sukanya berkebun. Oh iya, kalau suka berkebun ini ya. Kupu-kupunya bisa banyak ya. Siapa yang suka berkebun juga ya? Siapa yang suka berkebun? Saya. Oh, banyak juga yang suka berkebun ini. Oke, ya. Nah, itu sesi perkenalan. Sekarang kita ketemu dengan Bu Dian ya. Halo Bu Dian. Dian. Namanya sama. Nah, iya, namanya sama. Ini Bu Dian ya, teman-teman. Nah, kita akan baca dulu buku dari Bu Dian tentang kupu-kupu. Monggo ya Bu Dian. Oke, terima kasih Miss. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Ya, sore ini Bubu akan bacain buku ini ya. Ini judulnya Sepatu Feli. Penulisnya Bu Dian sendiri, lalu diilustrasi sama Kak Ananda MH dan diterbitkan oleh Karisa Publisher. Nah, ini kupu-kupunya nih. Ini harusnya ketemu Kak Urinya sebelum nulis ini nih, jadi risetnya bisa langsung ketemu ahlinya langsung ya. Jadi waktu itu risetnya cuma baca ensiklopedia sih. Oke. Biar lebih jelas teman-teman, Bubu akan Kok tiba-tiba gak jumpa lagi? Bentar ya teman-teman. Sudah terlihat ini ya. Sudah. Oke. Udah kelihatan ya. Jadi ini cover dalamnya.
seperti yang terlihat di cover dalamnya, nih ada sepatu-sepatu nih. Ini berarti kira-kira sepatunya siapa ya? Ada yang mau jawab? Sepatunya Felicia. Sepatunya Felicia. Felicia. Kalau Oke. Felicia. Jadi di sore ini Feli dikasih nama lengkap Felicia. Oke, nggak apa-apa. Oke. Baik, ya. Jadi ini adalah sepatunya Feli dan seperti tadi di sampulnya ya, Feli udah ketahuan ya hewan apa tadi Feli? Ayo, hewan apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, hewan kupu-kupu. Kita lihat ya. Nah, ini dia Feli. Mana sepatumu? Tanya Abi pada Feli, si murid baru. Aku tak pernah memakai sepatu, jawab Feli tersipu. Nah, ternyata Felinya baru pindah sekolah. Ini ketemu sama teman barunya, terus ditanya, mana sepatumu? Lah, dia nggak pakai sepatu. Tuh, kalau temennya pakai nggak? Si Abi pakai sepatu nggak? Pakai. Warnanya apa ya? Hijau. Kelihatan nggak dari Hijau. Wow, oke. Ya. Feli mengamati teman-teman yang ada di situ. Ternyata dialah satu-satunya yang tak memakai sepatu. Feli jadi malu. Ada temannya lagi, pakai sepatu lagi tuh. Kelihatan kan ya, biarpun kecil sepatunya. Tapi tetap kelihatan kan tuh, pakai sepatu lagi. Felinya jadi malu, aduh kok aku sendiri ya yang nggak pakai sepatu. Lalu kira-kira apa ya yang dilakuin Feli ya? Membuat sepatu, Miss. Oh, ada yang bilang membuat sepatu. Kreatif sekali. Ada yang punya ide lain? Coba nih kita intip dulu halaman selanjutnya. Sepatunya. Feli ada di mana nih? Mic-nya semuanya kata-kata bisa ditutup. Tuh, dia ada di mana ya? Kamu yakin, Nak? Si pemilik toko bertanya. Setahuku, kupu-kupu memang tak memakai sepatu. Feli menjawab, aku akan jadi kupu-kupu pertama yang melakukannya. Baiklah jika kau menginginkannya. Nah, kira-kira Feli ada di mana ya? Toko sepatu. Toko sepatu. Nih, Toko sepatu. sepatunya ada banyak. Terus Ya. Feli akhirnya pilih sepatu yang ini. Tada! Tuh, dia lagi coba. Dan dia udah suka tuh, wajahnya seneng kan ya, gembira. Tapi apakah ketika dipakai dia juga akan merasa gembira? Coba kita lihat keesokan harinya. Nah, lihat wajahnya Feli. Kira-kira apa yang dirasakan Feli, teman-teman? Kelihatan nggak? Mukanya kelihatan lagi gimana ya? Lagi sedih. Lagi sedih. Sedih. Coba, kenapa dia wajahnya seperti itu? Keesokan harinya, Feli berangkat dengan gelisah. Sepatu-sepatu ini membuatku susah. Namun, dia pantang menyerah. Dia ingin segera tiba di sekolah. Ternyata dia kesusahan, makanya wajahnya sedih ya tuh. Padahal kemarin udah Iya. senang banget beli sepatu. Sepatumu baru ya? Seru Abi saat berjumpa dengan Feli di depan kelas. Iya, kemarin aku membelinya. Feli membalas. Tuh ketemu sama Abi, temennya yang kemarin. Abi berujar, sepatumu bagus. Terima kasih Abi. Feli tersenyum tulus. Wah, yang tadi kelihatan susah, setelah dipuji sepatunya bagus, Feli tersenyum. Tuh. Seneng karena dibilang bagus sama Abi. Nah, ini ngapain lagi nih Felinya ya? Apa yang terjadi teman-teman? Kenapa nih Felinya?
Ada yang bisa bantu? Jatuh. Jatuh. Pasti karena sepatunya. Pasti karena sepatunya katanya. Coba. Karena Sepatu- sepatunya keberatan. Sepatunya keberatan. Kayaknya. Kayaknya gitu ya. Ini ternyata seperti ini nih. Sepatu-sepatu itu makin menyulitkan Feli. Feli bahkan terjatuh saat keluar dari kelas bersama Abi. Benar, ternyata membuat Feli sulit, membuat Feli susah. Sampai akhirnya terjatuh. Tadi ada yang nebak ya, mungkin keberatan. Mungkin juga ya. Karena sepatunya Feli ada berapa pasang nih? 3. 2. Ada 2 pasang. 2 pasang jumlahnya berarti ada 4. 4. Oke. Kamu nggak apa-apa? Tanya Abi cemas. Aku cuma belum terbiasa memakainya. Jawab Feli dengan wajah memelas. Wajahnya makin kasihan gitu ya karena kesusahan pakai sepatu. Nah, ini kira-kira Feli di mana ya? Udah kelihatan nih, gimana kira-kira? Kebun bunga. Itu. Nih, pagi ini kelas Rangga belajar mengenali makanan. Pak Rasi memberi petunjuk. Giliranmu, Feli. Coba terbang ke bunga di sebelah kanan. Nah, ternyata mereka tuh lagi belajar. Ini namanya kelas Rangga. Gurunya Pak Rasi. Pak Rasi kira-kira hewan apa ya? Belalang. Iya. Belalang apa nih? Ada yang tahu nggak? Belalang. Belalang sembah nih. Belalang sembah. Iya, Pak Rasi itu belalang sembah. Ternyata hari itu mereka lagi belajar mengenali makanan, makanya mereka ke kebun bunga diajak Pak Rasi gitu kan. Terus Felinya terbang. Lihat dong, ekspresinya Feli kelihatannya dia ngerasain apa ya? Apa yang dia rasakan? Apakah sedih? Atau terkejut? Ada yang bilang bingung. Terkejut. Ada yang bilang bingung juga tadi ya. Feli terbang dengan kaki gemetar. Kaget bisa juga. Tiba di atas bunga itu, Feli terkejut dengan rasa nektar. Feli berujar, "Pak, rasanya hambar. Saya akan mencoba bunga yang lain saja." Pak Rasi menjawab, "Pilihlah yang kau suka." Ternyata, kenapa tadi kaget? Karena rasa nektarnya hambar. Karena rasa nektarnya hambar. bulat. Iya, dia kaget ya, terkejut kok tiba-tiba rasanya gini ya gitu. Hah, ini kenapa lagi Felinya? Satu lagi. Jatuh lagi. Aduh, ini kenapa ya dia jatuh lagi ya? Cepetan. Maaf. Mungkin karena kakinya sakit. Mungkin karena kakinya sakit, bisa jadi. Sebentar ya, ini terlalu cepat. nih. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Feli berusaha terbang ke bunga yang lain lagi. Bruk! Pak Rasi membantu Feli berdiri. "Kamu tidak apa-apa, Feli?" Feli menggeleng, meski rasanya tak nyaman sekali. Wah, dia jatuh lagi. Nih, lihat wajahnya Feli. Kira-kira apa yang rasain Feli ya? Sedih nih. Ya. Kakinya Kenapa sakit sih? mungkin. Malu. Malu bisa juga, kakinya sakit juga bisa. "Kamu yakin?" tegas Pak Rasi. Feli terdiam dan memandangi sepatu-sepatu di kaki. "Kau boleh ke ruang kesehatan jika perlu," saran Pak Rasi. "Apa aku harus melepasnya?" pikir Feli. Nah, ini Felinya ternyata ngeliatin sepatunya nih. Nih matanya ngeliatin ke sepatunya. Dilepas nggak ya? Dilepas, papi. Iya, dilepas nggak ya? Feli mikir gitu.
Mesti dilepas atau tetap dipakai ya? Dilepas atau dipakai teman-teman? Dilepas. Baca, baca. Coba kita lihat. Nah, ternyata dilepas. Benar deh tebakan teman-teman. Tak berapa lama Feli berkata, mungkin sebaiknya sepatu ini dilepas saja. Sepatu-sepatu ini menyulitkan saya. Mereka juga membuat saya tak bisa mengecap nektar di mana-mana. Lanjutnya. Feli kembali terbang dengan leluasa dan hinggap di sebuah bunga. Ini nektar sangat lezat, seru Feli bahagia. Nah, lihat. Feli udah terbang lagi nggak pakai sepatu. Terus dia bilang nektarnya sangat lezat, katanya gitu. Parasi ikut gembira. Feli kembali menjadi dirinya yang semula. Nah, Parasi sama Abi temannya ikut happy, ikut gembira karena Feli sudah gembira tuh. Nah, berarti kira-kira kenapa ya tadi Feli nggak bisa merasakan nektarnya? Karena sepatunya. Karena memakai sepatu. Karena memakai sepatu. Iya, nah tahukah kamu kupu-kupu memiliki 3 pasang kaki. Nah kaki-kaki ini berfungsi sebagai indera perasa yang membantu kupu-kupu memilih bunga yang tepat. Jadi kalau mau merasakan nektar tuh pakai kaki. Kalau manusia merasakan sesuatu pakai apa ya? Rasanya manis. Iya, jadi beda ya sama kupu-kupu. Oh iya, oke. Nah setelah ini teman-teman akan lebih banyak mengenal Feli dari keterangannya Kak Uri ya. Ibu juga penasaran nih ceritanya Kak Uri tentang kupu-kupu. Oke, kita ke Kak Uri dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya, terima kasih Bu Budian. Sama-sama, Miss. Asik ya teman-teman ceritanya tadi. Ya. Iya, terima Sama-sama. kasih. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat yang betulan? Tadi kan sudah dicerita ya. Jadi teman-teman kalau dicerita, teman-teman bisa itu juga maksudnya apa? Lihat kupu-kupu dicerita di read aloud. Nah, nanti kalau teman-teman mau ikutan ngerjain di worksheet-nya nanti ada pertanyaan tadi tentang si Feli dan sepatunya. Gimana? Aku mau ikut ya. Oh, mau ikut, Miss? Iya. Nah, sekarang kalau sudah, nah kita akan ketemu dengan Bu Urifa ya. Bu Urifa, halo. Halo. Ini ada teman-teman kecil yang mau ketemu ya. Halo Tadi teman-teman. kan sudah lihat di cerita. Iya. Nah, Apa kabar semuanya? Baik. Hai. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Bahagia sekali hari ini Kak Uri bisa bertemu dengan adik-adik semua untuk belajar bersama tentang kupu-kupu. Sebelumnya saya mau tanya nih, siapa yang takut dengan ulat? Takut apa geli? Takut apa geli? Takut apa Geli mungkin ya? Iya, siapa yang geli dengan ulat? Dani saya. Ulat kan lucu. Ulat kan lucu. Iya, Miss, ulat lucu. Kok ulat takut? Yang serem ulat kok ya. Jadi kalau ulat lucu ya. Ulat lucu. Tapi kadang bikin gatal. Iya, kadang bikin gatel ya. Ada yang bikin gatel. Kita pernah nemuin kepompong, Miss. Oh, kepompong di mana? Ini di dekat rumah kita. Oh, di dekat rumah. Aku juga. Ini
Sebentar. Ini kayaknya Bu Kaurinya Rifanya keluar kayaknya. terlempar. Iya, terlempar. Sebentar ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka worksheet dulu. Di situ kan kemarin itu kan ya, ada pertanyaannya ya. Sebentar, aku buka dulu Ini ya, juga. Mia. Duh. Nah, ini dia. Kan belum di share screen. Nah, ini tadi. Setelah mendengarkan cerita berjudul Sepatu Feli dari Bu Budian, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Dengan cara melingkari jawaban yang benar. Siapakah Feli? Cerita sepatu Feli. Apakah Feli seekor kupu-kupu atau seekor kumbang? Ekor kupu-kupu. Betul. Betul. Lalu, Kupu-kupu. Iya, betul. seekor kupu-kupu. Lalu, mengapa Feli malu? Apakah karena dia satu-satunya yang tidak punya tas? Atau dia satu-satunya yang tidak pakai sepatu? Dia satu-satunya yang tidak memakai sepatu. Yeay. Betul. Nah, iya ya, kalau nggak pakai sepatu sendiri memang malu ya. Lainnya pakai kok ya. Lalu apa yang dilakukan Feli kemudian? Apakah Feli pinjam sepatu temannya? Aku pinjam sepatumu ya. Pinjam sepatunya Abi atau malah membeli sepatu? Membeli sepatu baru. Oh iya, membeli sepatu. Waduh, tadi beli sepatu berapa ya? Lupa aku. Aduh. Dua pasang. Dua pasang, betul. Beli 4 ya, kanan kiri gitu ya. Sip. Apakah sepatu Feli nyaman? Tadi kalau dipakai, kalau lihat mukanya Feli, wah iya dong, kan Feli suka pakai. Atau tidak? Feli malah kesulitan berjalan dan mengenali makanan, mukanya jadi sedih. Tidak, Feli kesulitan berjalan dan mengenali makanan. Yeay. Dapat 100. Bener semua ya. Berarti merhatiin ya Bu Budian ya. Pada diem merhatiin ternyata nih. Aku baru datang, Bu. Oh, ada yang baru datang. Juga baru Iya, nggak datang. apa. Oh, ada yang baru datang banyak nih ya. Nah ini nanti ini teman-teman worksheetnya bisa dikasih nama ya. Ini tugasnya mendengarkan nanti ya. Kita lagi nunggu Kak Uri dulu ya. Iya, jadi teman-teman bisa kasih nama dulu di sini ya. Ini kan ada kolom Halo, nama. saya sudah teman-teman on kasih di ini. sini. Oh, Kak Urinya iya. udah balik Sip. nih. Nah, Iya. Maaf ya terjadi kendala. iya nggak apa-apa. Aku stop share dulu ya Bu Uri ya. Oke. Nah, sip teman-teman, ini Bu Urifa sudah kembali. Tadi ada masalah dengan lampu ya. Nah, Iya. Oke, baiklah. Saya akan share screen. Tadi saya dengar ada yang geli, ada yang tidak. Tapi itulah kita juga merasa begitu. iya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi dari STEM Lab Indonesia dan Kak Dia, ada Kak Dian, ada Kak Neneng dan lain-lain. Dan ini sebagai ilustrasi, ini saya tinggal di desa, di sebuah desa di Malang. Dulu sangat desa sekali, tetapi sekarang seiring berjalannya waktu sudah berubah menjadi perkotaan. Dan di waktu kecil itu saya habiskan setelah saya sekolah, saya selalu main ke kebun, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa foto. Ini sebenarnya bukan saya, ini adalah anak saya yang saya foto sehingga saya punya cerita tentang dia. Dan saya ceritakan kepada anak saya tentang pengalaman saya melihat kupu-kupu dan ngengat. Nah, yang di sini, yang di topi ini adalah salah satu ngengat. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang kupu-kupu. Baiklah, itu ilustrasi tentang saya dan desa saya.
lihat kupu-kupu daripada ngangat yang kayak gitu loh. Oh iya. Ya, baiklah. Jadi kalau dulu belum ada gadget, saya belum punya TV, mainnya selalu di kebun, di pinggir sungai. Kemudian kadang juga terkena ulat, ada yang gatel, ada yang kayak panas gitu terkena ulatnya karena belum ada ilustrasi, belum ada buku. Jadi Yang bilang ulat bulu. ya ada ulat bulu, ada yang ulat tidak berbulu. Dan seiring berjalannya waktu, saya berkesempatan untuk membaca, browsing informasi tentang ulat. Nah, ternyata ulat kupu-kupu itu tidak gatal. Yang gatal adalah ulat ngengat. Tapi sekali lagi, kita akan fokus kepada kupu-kupu. Nah, baiklah. Sekarang, apa sih kupu-kupu? Nah, kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Lepis, jadi Lepidoptera berasal dari kata lepis, yaitu berarti sisik, dan teron yang berarti sayap. Nah, sehingga kupu-kupu ini jika diperbesar ribuan kali atau menggunakan lensa makro, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jadi kelihatannya seperti sisik-sisik yang bertumpuk. Nah, kalau adik-adik berkesempatan untuk memegang kupu-kupu, pasti ada yang tertinggal di jari adik-adik. Nah, itu adalah zat yang menyusun, ya. Enggak, yang tertinggal berarti sisik dari sisiknya itu. Iya, itu semacam zat tertentu yang menyusun sisik kupu-kupu. Begitu. Jadi, nah, sisik ini berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga ketika kita melihat kupu-kupu, sayap kupu-kupu dari sebelah kiri, mungkin akan penampakannya berbeda ketika kita melihat kupu-kupu dari sebelah kanan. Nah, untuk membuktikannya, adik-adik dan kakak-kakak bisa melihat kupu-kupu yang di alam atau di sekitar kakak-kakak dan adik-adik tinggal. Nah, memelihara ulat sampai menjadi kupu-kupu. Wow, luar biasa. Nanti sharing ya. Nah, sekarang kita akan melihat metamorfosis kupu-kupu. Jadi terdapat 4 tahapan dalam metamorfosis kupu-kupu ini. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, selanjutnya ulat atau larva berubah menjadi kepompong, dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita lihat fase telur. Nah, setiap kupu-kupu itu memiliki bentuk telur yang berbeda-beda. Nah, ini sekali lagi, ini bentuk kupu-kupu telur dari kupu-kupu yang berbeda. Jadi, satu jenis kupu-kupu memiliki bentuk telur yang berbeda. Ini yang berduri-duri itu telur kupu-kupu apa sih? Ini biasanya telur dari kupu-kupu yang diletakkan di daun kelapa atau palm, gitu ya. Jadi ini juga bukan hasil saya motret. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa setiap kupu-kupu memiliki bentuk telur yang berbeda-beda. Gitu. Nah, telur kupu-kupu dilindungi oleh kulit bercangkang keras yang melindungi telur dari terjemur sinar matahari sebelum larva sempat berkembang sepenuhnya. Nah, berikutnya pada fase larva atau ulat. Makanan pertama ulat atau larva adalah kulit telurnya. Nah, kita perhatikan ketika ulat menetas dari telur, dia langsung memakan cangkang telurnya.
Ulat memiliki mulut pengunyah dan herbivora. Setiap harinya ulat akan makan daun dari tumbuhan tertentu atau yang disebut host plant. Nah, seiring pertumbuhannya, ukuran ulat akan melebihi kulitnya sendiri. Sehingga secara alami ulat akan berganti kulit atau biasa disebut molting. Nah, dari ini contoh ulat jeruk. Jadi mulai dari kecil, kemudian agak besar, itu dia akan meninggalkan kulitnya yang lama, dan dia akan berkembang lebih besar. Selanjutnya nanti dia akan meninggalkan kulitnya yang lama juga, dan dia akan menjadi lebih besar dan berubah menjadi warna hijau. Ini contoh dari ulat jeruk. Aku itu tuh sebenarnya memelihara ulat jeruk yang ada di pohon jerukku gitu loh. Dan iya. besar itu kan udah jadi. Iya. Sip. Oke. Kemudian ulat memiliki 6 kaki, sama seperti kupu-kupu dewasa. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian tubuh ulat. Itu ada kepala, head atau kepala, toraks atau dada, kemudian abdomen atau perut, kemudian ada true legs atau kaki sejati yang berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 3 pasang. Nah, tetapi di sini ada kaki-kaki lagi. Disebut apa ya? Ya, disebutnya prolegs atau kaki semu. Nah, sehingga nanti ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, kaki semunya tidak berkembang, sehingga yang berkembang hanya true legs. Jadi kupu-kupu hanya akan punya 3 pasang kaki atau 6 kaki. 3 pasang, kalau pasangnya 3. 3 pasang, ya, 3 berarti pasang, 6. Iya. Nah, kaki yang lain itu tidak berkembang, jadi hilang. Begitu ya. Itu nanti dalam proses metamorfosisnya. Begitu nanti kalau ada pertanyaan, tapi lah itu ada ulat kakinya banyak, kok waktu jadi kupu-kupu cuma 6. Nah, gitu. Jadi karena ada true legs dan prolegs, yaitu kaki sejati dan kaki semu. Jadi kaki yang sebenarnya itu tuh ada di depannya gitu ya, Bu? Di dekat apa itu namanya, kepalanya. Iya, betul. Baik, kita lihat selanjutnya. Ada prolex sama proleksnya itu gimana? Oh, jadi fungsi kaki bagi ulat adalah untuk berpegangan pada ranting, sehingga ranting atau daun, sehingga ketika ada hujan, ada angin, dia tidak jatuh. Karena kalau dia jatuh, bisa saja dia menjadi mangsa bagi hewan yang ada di darat, di tanah. Iya. Terima kasih. Baiklah. Mangsa burung. Sama-sama. Iya. Kalau burung tidak jatuh pun dia bisa dimangsa oleh burung. Nah, selanjutnya pada fase kepompong atau pupa. Nah, jadi sebelum menjadi kepompong, ulat akan berdiam diri atau yang ini disebut G-shape atau bentuk huruf J. Jadi menggantung begitu seperti huruf J. Nah, ketika telah mencapai Ketika telah mencapai pertumbuhan maksimal, maka larva pun akan berhenti makan. Pada saat itu pula, hewan ini akan mulai mencari tempat berlindung. Biasanya pada ranting atau daun. Dan akan membungkus dirinya. Ya, pupa memiliki struktur kulit yang halus.
keras dan biasanya berwarna coklat. Biasanya loh ya, tidak selalu. Tapi ada yang hijau juga. Nah, ini sebagai bentuk kamuflase dengan lingkungan sekitar. Jika diamati dari luar, fase pupa terlihat seperti sedang beristirahat. Namun sejatinya di dalamnya sedang berlangsung proses pembentukan kupu-kupu selama 7 sampai 20 hari tergantung spesies atau jenis kupu-kupu. Begitu teman-teman. Jadi setelah membentuk G-shape ini, maka kulit luar akan sobek. Nah, dan dia akan terus bergerak-gerak hingga menjadi bentuk seperti ini, bentuk kepompong. Nah, setelah jadi bentuk kepompong yang sempurna, apa yang akan terjadi? Menjadi kupu-kupu. Betul, setelah 7 atau sampai 20 hari, maka akan jadilah kupu-kupu atau imago. Nah, setiap spesies memiliki, ya, Katanya itu kalau kupu-kupu sebelum terbang, 2 jam sebelumnya itu sayapnya dikepak-kepakkan dulu ya. iya, Atau betul. dikeringkan. Betul. Nah, Yang sama-sama. bening-bening itu apa? Oh iya, yang bening-bening ini adalah kepompong luar. Jadi, nah ini tadi kan seperti ini, ya. Ini yang kupu-kupu baru, kepompong yang baru. Nah, ketika dia akan berubah menjadi menetas menjadi kupu-kupu, nah ini kepompongnya menjadi bening dan sudah terlihat kupu-kupu yang ada di dalam kepompong. Kemudian kupu-kupu akan mendorong lapisan luar yang bening ini hingga pecah, sehingga dia bisa keluar. Kayak gelas. Nah, iya seperti gelas. Nah, Seperti apa? setelah itu sayapnya masih kusut, tetapi dia tetap bertengger di cangkang kepompongnya hingga sayapnya mengembang semua. Nah, ketika dia ingin terbang, maka dia akan mengepak-ngepakkan sayapnya, itu semacam test drive gitu ya, latihan. Berlatih untuk memastikan apakah sayapnya sudah cukup kuat untuk bisa terbang. Begitu teman-teman. Nah, coba kita lihat ya penjelasannya. Setiap spesies atau setiap jenis kupu-kupu memiliki bentuk tubuh dan warna yang berbeda. Nah, setelah menjadi kupu-kupu bersayap indah dewasa, maka fase selanjutnya adalah kawin untuk dapat reproduksi. Ya. Nah, saat ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saat menjadi kupu-kupu, serangga ini akan menyantap madu dari bunga atau yang disebut nektar agar tetap hidup sepanjang usianya. Seperti lebah kan? Iya, betul. Yang bening-beningnya keras enggak? Oh, cukup keras untuk melindungi kupu-kupu agar dia proses metamorfosisnya bisa berlangsung. Begitu. Berarti bisa diremek dong kalau gitu. Iya, tetapi jangan ya, karena nanti prosesnya terganggu. Kasihan kupu-kupunya. Jadi kalau prosesnya terganggu, dia tidak akan bisa berubah menjadi kupu-kupu seperti ini, teman-teman. Karena kalau dia sakit, kemudian dia bisa saja mati di dalam kepompong. Oke. Nah, ini contoh kupu-kupu jeruk. Nah, ini salah satu ya, teman-teman. Jadi ada beberapa macam kupu-kupu jeruk, ini adalah salah satunya. Jadi dari telur.
kemudian menetas menjadi ulat, itu dari telur bisa memerlukan waktu 6 hari, ya 3 sampai 6 hari untuk menetas. Nah, kemudian setelah menetas, ya bentuknya seperti ini atau ini. Kemudian dia berubah menjadi hijau. Kemudian berubah lagi sampai menjadi G-shape, bentuk huruf J. Kemudian ini lama-lama juga, ya. Kemudian setelah kulit luarnya berubah, ya bentuknya jadi seperti ini. Berarti kalau yang telurnya itu udah warna oranye banget itu berarti mau menetas ya? Betul. Nah, G-shape, kemudian ini di sini. Nah, lama-lama kelihatan motif sayapnya. Nah, di sini motifnya tidak bening. Jadi kulit luar dari kepompongnya tidak bening seperti yang tadi. Karena setiap kupu-kupu itu berbeda. Nah, setelah beberapa hari, di 7 sampai 20 hari, ya keluar. Nah, kemudian ini masih kusut sayapnya, lama-lama sudah mengembang, dan kemudian ini mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang keluar. Aku pernah memelihara ulat jeruk dan ada yang sayapnya hitam banget. Oh, betul. Nanti ya ada di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat metamorfosis kupu-kupu di dalam bentuk gambar, yaitu dari telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, begitu teman-teman singkatnya. Teman-teman mau mencatat? Teman-teman kalau mau mengisi di worksheet-nya boleh ya teman-teman, boleh diisi dulu. Oh, sudah. Kan ada ya. Oh sudah diisi semua, langsung diisi. Enggak itu loh, enggak pernah ketemu telur kupu-kupu. Oh, itu bisa diamati. Telur gimana ini? Ya nanti ya di slide berikutnya akan saya sampaikan. Iya. Nah, berikutnya kita lihat videonya. Wah, ada video. Jadi bagaimana ulat berubah. Bu, garisnya masih ada itu loh, Bu. Garis kuningnya. Ya, adik-adik tolong ini gimana menghapusnya ya, anotasinya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman. Telurnya akan menetas. Pertama kali dia memakan cangkangnya sendiri. Kak, ini putus-putus. Kalau putus-putus coba video kalian dimatiin dulu, maksudnya supaya nggak kelihatan muka, kelihatan nama aja. Nanti mungkin videonya mungkin sinyalnya ya. Nah, ini sekarang Kenapa ulat. kok ulat memakan kepompongnya sendiri? Apakah dia membutuhkan energi dari kepompongnya, nggak dari daun langsung gitu? Ya. Kita lihat dulu ya, nanti kita jelaskan. Telurnya maksudku. Telurnya dimakan dia waktu itu. Nah, itu dia memecahkan cangkang keluar. Itu masih kusut. Nah, itu menggepak-gepakkan sayapnya. Nah, selesai.
Ya, ada pertanyaan tadi, mengapa ulat memangkangnya? Nah, ya tentunya ulat perlu makan. Dan pertama kali ulat itu kalau mau keluar dari telurnya harus makan telurnya dulu, tak? Iya, betul. Jadi untuk mendapatkan asupan kalsium, dia memakan cangkang telurnya. Karena berikutnya dia akan memakan daun vegetarian. Jadi untuk memperoleh nutrisi lain seperti protein dan kalsium, dia memakan cangkangnya. Nah, ketika dia melepaskan kulit ulatnya yang sudah kecil, yang sudah nggak cukup, itu nanti juga dia akan memakan kulitnya. Begitu. Aku punya bukunya loh, Bu. Iya, wow. Iya. Oke, sekarang kita lihat bagian tubuh kupu-kupu. Yang pertama adalah antena, satu pasang antena. Nah, tadi sekilas antena itu masih bukan antena ya, yang tadi itu adalah proboscis atau mulut. Nah, antenanya satu pasang. Kemudian ini ada kepala. Kemudian ini ada dada, perut, sayap belakang, dan sayap depan. Nah, ini bagian dari kupu-kupu. Sudah? Kenapa kok kupu-kupu harus menunggu sayapnya kering? Iya, kalau belum kering kan masih basah, belum bisa membentang kalau basah, ya kan? Masa di dalam kepompongnya itu tuh ada kayak cairan gitu yang menyelimuti sayapnya? Nah, itu semacam gini. Kalau manusia atau janin mamalia itu kan ada semacam ketuban, air ketuban gitu ya. Nah, kupu-kupu juga begitu, jadi ada cairannya. Supaya sayapnya ketika dia keluar itu tidak kering. Jadi melindungi sayapnya juga. Begitu. Ketubannya itu tuh saat dia berubah menjadi kepompong, nggak saat dia menjadi telur sih, aneh banget. Ya, masih dari kepompong. Di dalam kepompong, maksudnya proses yang ada di dalam kepompong. Baiklah, nah ini sekarang kita lihat kupu-kupu jeruk lainnya. Nah ini perbedaan kupu-kupu jantan dan kupu-kupu betina. Iya, adik-adik, ya. Ini juga salah satu jenis kupu-kupu yang ulatnya itu makan daun jeruk. Ya, ini namanya kupu-kupu Papilio polites. Ya, sama aja loh Bu, jantan dan betinanya nggak bisa membedakan. Nah ini coba diperhatikan, sama apa beda? Coba dilihat hanya di bawahnya itu loh Bu. Dan di bawahnya, di sayapnya itu. Betul. Nah, betul. Nah, adik-adik, memang perbedaan kupu-kupu jantan dan betina itu sangat kecil, sangat sedikit. Nah, tadi adik-adik sekilas tidak bisa membedakan kan, mana yang jantan, mana yang betina. Nah, sekarang kita lihat yuk yang jantan yang mana lah. Ini yang betina. Betul. Yang hitam ini, kemudian spotnya putih, ini jantan. Nah, kemudian yang hitam dan sayap bawahnya ada merahnya, ini yang betina. Begitu, teman-teman. Bedain. Sudah bisa ya membedakan? Nah, jadi nanti kalau ini sayapnya terbuka ya, kalau hinggap terbuka seperti ini yang jantan. Nah, kalau menutup seperti ini teman-teman, jantan. Yang ini betina. Tapi kalau kupu-kupu yang jantan sama yang betinanya sama, nggak ada perbedaannya bagaimana? Caranya bingung, kan bingung bedakan yang jantan dan betinanya. Oh ya, baiklah. Kita lihat selanjutnya ya.
Nah, habis ini mintain lagi. Dasarnya Mas Musa. Nah, coba kakak minta tolong dong dihapus garisnya dulu. Kak Dian. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik kembali. Ini yang betina adalah yang warna putih. Ada yang putihnya, bukan warna putih ya, tapi ada putihnya. Nah, yang jantan itu hitam semua. Yang ini namanya papiliomemnon. Tadi ya, sama. Beda dengan yang tadi. Nah, coba dilihat. Ini papiliopolites. Yang ini papiliomemnon. Yang jantan warnanya hitam. Yang betina warnanya ada warna putihnya. Iya. Bilang Itu yang kalau dua kupu-kupu itu tuh yang tadi sama yang ini sama saudara. Bisa iya, dihasilkan bersaudara. Sama-sama nggak? Bisa Oh, jangan. Jangan. Nggak boleh ya. Coba ini kan, ini yang tadi, seperti yang tadi, ini juga betina, ini papiliopolites, ini papiliomemnon, ini semuanya betina. Ini yang jantan dari papiliomemnon. Nah, yang papiliomemnon nggak boleh dikawinkan dengan papiliopolites. Nanti mengganggu keseimbangan spesies kupu-kupu jeruk. Tapi kan bagus jadinya. Ya, untuk kita bagus, tapi untuk mereka tidak bagus. Berikutnya, nah ini kita lihat kupu-kupu jeruk lainnya. Ini namanya Papiliodemoleus. Nah, sekarang tadi ada pertanyaannya, bagaimana kalau membedakan kalau kupu-kupunya mirip? Nah, ini yang jantan dan ini yang betina. Nah, ini warnanya kan hampir sama nih. Lalu apa yang membedakannya? Coba kita lihat. Tadi kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian kupu-kupu kan. Nah, kita lihat pada bagian atas. Oh, boleh dari lihat batiknya juga boleh. Dari akan lebih jelas itu jika dilihat dari abdomennya atau perutnya. Nah, yang betina perutnya cenderung lebih bulat. Ya kan, ini lebih bulat. Nah, yang jantan ini perutnya agak runcing. Ya kan, ada penjapitnya. Itu juga ukurannya beda, Miss. Ya, ukurannya juga beda. Ya, ini mungkin juga faktor sudut pandang saja. Oh, yang ini Papiliodemoleus. Kalau yang ini adalah Troides helena. Lah, kupu itu namanya mempelihara kupu-kupu jeruk yang ada satu yang warnanya hitam. Itu sebenarnya yang hitam mungkin yang ini ya. Oh, mungkin yang ini ya, Alwi. Yang ini kan? Enggak semuanya hitam gitu loh. Oh, yang ini kan juga nggak semuanya hitam. Pokoknya itu tuh hitam kayak apa gitu loh, lupa aku. Alwi ada fotonya? Kayak arang. Ada. Ya. Jadi kupu-kupu jeruk itu memang ini kan hitam juga. Ini namanya Papiliopolites. Yang ini Papiliomemnon, yang ini Papiliodemoleus, yang ini bukan papilio, yang ini Troides helena. Jadi dia tidak makan daun jeruk, tetapi dia makan daun tagala. Jadi makanannya khusus ya. Ini tidak bisa, makanan kupu-kupu yang kuning ini tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi apa itu namanya? Jadi dia boros makanan yang susah didapatkan gitu kan? Oh iya. Iya. Nah, adik-adik sekarang bagaimana cara mendatangkan kupu-kupu? Yaitu dengan menanam bunga-bunga. Betul. Nah, ini kan kupu-kupu jeruk semua. Oke. Nah, jadi kalau ingin melihat kupu-kupu kita menanam bunga-bunga. Jadi kalau
kita menanam sendiri, kita ajak juga tetangga-tetangga, teman-teman untuk menanam bunga-bunga sehingga kupu-kupu datang di lingkungan kita. Nah, Untuk kalau mengamatinya. Di depan iya rumahku betul. banyak bunga yang kayak gitu loh, Bu. Jadi banyak kupu-kupu yang Iya, datang berarti setiap kupu-kupunya pagi. banyak dong. Nah, kalau kalian ingin melihat metamorfosis kupu-kupu seperti ini namanya papiliomemnon. Setelah menanam bunga, kalian menanam tanaman pakannya, yaitu jeruk, tanaman jeruk, ya kan? Itu caranya menangkap biasa nektar. dengan bunga ya? Nah, untuk menangkap kupu-kupu itu kalian bisa lakukan di pagi hari sebelum matahari terbit atau di sore hari setelah matahari terbenam. Oh ya. Di tempat ya, jadi kalian harus di sore hari atau di pagi hari di mana mereka bersembunyi. Biasanya mereka hinggap di pohon, di daun-daun pohon. Nah, bagaimana menangkap kupu-kupu? Kita harus punya jaring, ya. Kita bisa menggunakan Aku punya jaring loh, Bu, ikan. jaring penangkap serangga, tapi jarang saya pakai. Nah, betul itu. Nah, setelah kita berhasil menangkap kupu-kupu, kita letakkan di tempat seperti ini. Ini kelambu nyamuk sebenarnya ya. Jadi kita bisa gunakan untuk memelihara kupu-kupu betina. Betinanya saja. Yang jantan biarkan mereka bebas lepas. Lah Karena kenapa, kita Bu? Lah kenapa Bu? Karena mereka besar. Kan mereka kan bisa kawin terus menghasilkan telur yang lebih banyak dan menghasilkan anak banyak. Kenapa kok nggak dimasukkan jantannya sekalian? Iya. Begini di alam kalau kita sudah begini, ini mereka secara alami sudah kawin. Nah, kalau kita bereproduksi, nah kalau kita letakkan jantan dan betina di dalam satu kandang, itu kupu-kupu betina akan terganggu oleh kupu-kupu jantan. Jantan biasanya akan menyerang, sehingga cukup sekali saja mereka bereproduksi, kemudian kita kurung betinanya, kita siapkan bunga-bunganya di sini, karena kupu-kupu memakan cairan nektar yang ada di dalam bunga-bunga. Jadi tunggu, kalau kupu-kupu jantan itu kawin sama kupu-kupu betina, habis itu kita tangkap kupu-kupu betina dan masukkan ke sini. Biar bereproduksi. Iya, biar bertelur. Iya, dan terus kupu-kupu yang kita punya itu yang baru keluar dari telur dan udah menjadi kupu-kupu yang betina, terus kita keluarkan sama nanti ketemu si jantan, nanti kita tangkap lagi itu kupu-kupu betinanya. Jadi kayak gitu terus. Anda betul, Alwi, tepuk tangan. Yes. Jadi kalau mengurung kupu-kupu betina, kita harus menyiapkan apa? Tanaman bunga, juga tanaman pakan untuk ulatnya. Yang ini adalah jeruk, dan ini adalah bunga-bunga untuk pakan kupu-kupu. Nah, aku nggak punya bunga loh, Bu. Mulai sekarang menanam ya, Alwi, di pot begitu. Jadi nanti ketika akan menangkap kupu-kupu, itu sudah banyak bunga. tanaman Ya. di depan. Sebenarnya aku punya Wow. pohon melati 2 sama mawar 1. Oh iya, teman-teman, satu lagi ya. Ternyata tanaman yang bagus itu tidak selalu menghasilkan nektar, sehingga meskipun kita menanam bunga yang banyak gitu ya, kupu-kupu tidak akan datang karena bunga mawar tidak menghasilkan nektar begitu. Jadi kalau teman-teman ingin mengundang kupu-kupu, silakan menanam bunga kertas atau bunga ini namanya zinnia. Melati
Aku punya bunga kertas tapi mati semua. Ya nanam lagi, disiram ya, dirawat. Jadi bunga kertas atau zinnia dan juga bunga kosmos atau yang biasa kita sebut kenikir. Oh, kenikir. Aku lihat ada Sebenarnya Ini bunga kenikir, kertas ini itu kenikir. milik Kemarin kakakku di buat menghias di depan rumput. rumah. Iya, betul. Sis, bunga kertas itu Kenikir bunga maupun kenikir kenapa seperti ada ini bisa kita kupu-kupu konsumsi. seperti itu yang menempel ya? Yang ini, Iya. iya Jeruk itu tuh dia. ada bunganya enggak? Yang mana? Jeruk kita ada bunganya enggak? Pohon jeruk. Kalau Jeruk kan ada juga bunganya. ya, nanti kan juga bisa jadi kalau kupu-kupu pengen minum Kurang. nektar itu kan tinggal ke jeruknya gitu. Kan Minum dia kan dari jeruk. masih ke dalam Oh bunga. iya, tetapi Itu kan kurang mencukupi. iya, Jadi sekalian juga jeruk juga mempunyai bunga yang disukai kupu-kupu, tetapi kurang cukup sehingga kita perlu menyediakan bunga-bunga lain supaya dia bisa bertahan hidup selama proses bertelurnya, begitu. Oh iya. Nah, kita lihat fakta unik dari Kenikir bisa kupu-kupu. dibuat sambal pecel. Iya, kenikir Betul, ya. itu kesukaan Kenapa kok ada saya. kupu-kupu yang sayapnya bening? Nah, sebenarnya sayap kupu-kupu adalah bening atau transparan. Tetapi kemudian ada yang juga ada lapisannya seperti sisik. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kupu-kupu adalah hewan bersisik. Serangga bersayap sisik. Begitu ya. Jadi yang ini tidak ya. Kalau yang kayak gambar yang ada di situ kan ada yang transparan. Nah, itu jenis kupu-kupu apa? Oh, ini jenis kupu-kupu transparan. Memang namanya seperti bentuknya, tapi ada nama ilmiahnya juga. Kayak daun transparan aja. Iya. Nah, seperti Kak Dian tadi bahwa kupu-kupu mencicipi dengan kaki. Nah, ketika Feli memakai sepatu, maka dia tidak bisa merasakan. Nah, oleh karena itu tidak perlu kita memberi sepatu kepada serangga atau kupu-kupu karena dia merasakan atau mencicipi nektar dengan kakinya. Nah, kemudian yang ketiga fakta uniknya, kupu-kupu tidak mampu mengunyah makanan padat sehingga bentuk mulutnya adalah probosis atau seperti belalai dan harus segera bergabung setelah keluar dari kepompong. Jadi bentuk Nah, ini bentuk probosisnya ya, adik-adik, ini seperti belalai. Nah, saat keluar dari kepompong, ini masih terbelah gitu loh, adik-adik, pecah. Jadi dia harus segera menyatukan, kemudian kan biasanya langsung dia menggulung. Lagi-lagi dia test drive. Oh, test drive. Apa ya test drive itu? Ya. Menggulung, melepaskan, menggulung lagi, melepaskan, sehingga menyatu. Nah, kalau tidak segera menyatu, maka dia tidak bisa mengambil nektar yang ada di bunga-bunga. Nah, akhirnya mati. Kemudian kupu-kupu juga minum dari butiran lumpur untuk mengambil mineral. Ini namanya mud puddling. Nah, yang keenam, kupu-kupu tidak bisa terbang saat kedinginan. Yang ketujuh, kupu-kupu yang baru menetas juga tidak dapat terbang karena sayapnya masih basah. Yang kedelapan, kupu-kupu hanya hidup selama 2 hingga 4 minggu. Nah, ini pun jika mereka tinggal di penangkaran. Kalau di alam, mereka harus menghadapi pemangsa lain. Jadi mereka hidupnya lebih pendek. Dan, Kemudian berikutnya adalah memiliki banyak trik untuk terbebas dari predatornya. Nah, seperti memiliki mata semu, kemudian memiliki warna yang cerah. Ini menandakan bahwa mereka tidak enak untuk dimakan. Nah, begitu adik-adik. Terima kasih atas bisa dimakan ya. Ya. Itu semua harus ditulis.
Oh ya, saya mau memperlihatkan sesuatu. Nah, ini saya punya ulat dari kupu-kupu jeruk. Ini ada yang masih nggak kelihatan. Coba sebentar. Aku Saya Mungkin background-nya ya, Bu Uri. sebentar. Nah, ya, lampunya dimatiin agak lebih sedikit. Lampunya, apakah sudah? Sebentar. Saya posisikan yang betul lampunya. Itu pohon jeruknya Bu Guru ya? Apa sih, ulat ya? Ini ulatnya yang sudah kelihatan ulatnya. Teman bisa kelihatan ulatnya ya. Itu ada di iya. Lucu ya. Lucu ya. Nah, ini ada yang berwarna hitam. Berarti dia belum mengalami perubahan selanjutnya. Nah, ini sudah dia warna hijau. Maaf. lucu ya. Nah, ini sebentar lagi ada lagi yang akan berubah menjadi J shape atau bentuk huruf J. Sudah maksimal sepertinya hurufnya dan dia berdiam seperti ini. Nah, seperti ini kita tidak perlu memindahkan ke tempat lain, nanti dia terganggu prosesnya. Oh, iya. Biarin aja ya, tapi perlu dilindungi Jadi gitu ya Bu Erika. ya, kalau kita mau menggantikan makanannya cukup kita taruh makanan segar di sampingnya. Oh. Jadi kita tidak perlu memegang ulatnya seperti ini terus kita pindahkan ke tempatnya segar, enggak, nanti dia akan berjalan menuju daun yang segar begitu. Nah, ini yang Tapi nggak jatuh masih ya ulatnya ya. masih. Iya. Oh, ini tidak gatal. Jadi ulat jeruk tidak. Maksudnya nggak jatuh ya? gatal. Enggak, maksudnya nggak bakal jatuh. Oh, enggak, ya? dia Seperti sangat itu ya? erat. Nah, karena Sangat erat ya. dia punya kaki-kaki semut tadi untuk berpegangan. Iya. Jadi tidak. Nah, ini kelihatan ya ulatnya ya. Iya. Ada kelihatan ulatnya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, yang ini baru selesai berganti kulit menjadi hijau. Yang ini masih coklat. Ya. Nah, jadi begini caranya memelihara ulat jeruk. Bu Uri, berarti kalau mau melihara ulat kita mesti tahu dulu ya makanannya, maksudnya jenis ulat apa gitu. Iya. Karena dulu aku pikirnya semua ulat tuh makanya daun asal daun aja gitu, nggak bisa gitu ya berarti. Ya kan? Sama aku Jadi, pun gitu. Ya kan? Dulu soalnya aku beberapa kali tuh nemu ulat, terus masukin ke botol aqua, dilubangin, kasih daun, tapi udah mati, mungkin makanannya nggak sesuai. Nah, iya. Jadi setiap ulat itu akan makan jenis tumbuhan tertentu. Nah, jenis tumbuhan tertentu yang dimakan ulat itu namanya host plant atau inang, tumbuhan inang. Nah, seperti ini. Ya? Iya, betul, tidak boleh sembarangan. Tapi kalau misalnya ayam, Kak. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat itu ulat yang ada di pohon jeruknya kita itu, kita bisa beri makan daun jeruknya. Oke. Kalau ulat yang ditemukan di daun jeruk, sebaiknya juga dimakan daun jeruk. Jangan diberi daun lain. Dia tidak bisa makan. Apa itu Nanti pasti namanya mati. kalau kupu-kupu yang makannya itu tuh apa itu nektar, terus pas dia menjadi kan apa itu dia masih ulat. Nah, itu tuh dia makan daunnya yang susah nyarinya atau enggak? Ada yang nyarinya, ada kupu-kupu yang makannya itu tuh daun yang kita cari susah gitu loh, kayak yang langka gitu.
Oh iya, jadi untuk mendapatkan pakan ulat yang susah, kita bisa berkomunikasi dengan anggota kelompok-kelompok kupu-kupu gitu ya. Jadi minta dikirim, minta tolong dong dikirim tanaman untuk ulat ini begitu. Jadi sudah ada kelompok kupu-kupu. Itu kita bisa sharing-sharing, kemudian kita bisa berbagi dengan Kupu-kupu asli. ya. Sudah. Kupu-kupu yang zaman dulu itu tuh kupu-kupunya kayak apa sih? Aku nggak pernah lihat fosilnya sih. Yang apa? Kupu-kupu purba dulu. Oh, kupu-kupu purba. Ya, saya juga belum pernah melihat fosilnya, mengingat sayap kupu-kupu itu sangat rapuh ya, sehingga berbeda dengan capung ataupun jenis serangga lainnya yang kita bisa melihat fosilnya hingga hari ini. Ya, terima kasih adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Saya kembalikan ke Kak Dian. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dadah. Bentar dulu. Dadah dulu. Bentar. Nah, tadi kita sudah mendengar kan dari Bu Rifa ya. Kita selain mau bilang terima kasih, kita kasih dulu ya ini sertifikat apresiasi untuk Bu Budian ya. Terima kasih Bu Budian sudah Sama. dan tim Lab Indonesia bersama di sini. Iya, lalu ada juga Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Semoga juga menjadi ilmuwan kupu-kupu dan terima kasih Bu Rifa. kayak peneliti kupu-kupu ya. Ada background. Iya, amin. Alwi bisa share alamatnya sebab anaknya Bu Uri juga ada di Ponorogo. Aku di Jalan Astrokoro depan rumah sakit Muhammadiyah. Oh, Rumah sakit di kota ya. Wow. Nah, ya ini teman-teman, selain itu tadi teman-teman akan menerima e-voucher juga ya. Nanti seperti ini akan dikirimkan ke chat. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bukunya Bu Budian dengan harga khusus. Mau beli satu paket juga harganya lebih khusus, beli yang satu paket lengkap juga harganya lebih khusus. Nanti e-vouchernya akan dibagi di chat. Jual di mana? Belinya nanti lewat Bu Budian ya. Nanti ada nomornya sebentar aku bagi di chat ya. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini ada e-voucher. Sebentar, tak coba dulu ya. Di chat. Bye. Ya sebentar ya, dibagi dulu ya. Sayang. Enggak ada. Iya, sebentar ya. Sebentar. Kak, kepalanya bisa jadi kayak kucing. Gimana caranya? Terima kasih juga ya Miss Uri. Sama-sama. Ini ya teman-teman, e-vouchernya ada di situ ya. Bisa diunduh, nanti bisa untuk membeli buku karya Bu Budian. Lalu, iya udah nih terakhir sama pengumuman terakhir, kita foto bareng ya. Lalu ada challenge teman-teman. Ada challenge, jadi untuk teman-teman. Grup ya. Apanya? Oh, vouchernya Kak, katanya dikirim ke grup. Ya,
foto bareng dulu ya, foto bareng. Oke. Nanti habis itu ada challenge teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ikut event ini, silakan berbagi di Instagram dengan tag steamlab.id dan tag juga Bu Dian di Dian 11 Novitasari dan tag juga Bu Urifa @urifa/94. Nanti teman-teman bisa yang beruntung mendapatkan satu paket bukunya Bu Dian. Ya, nanti diulang pengumumannya di grup. Kita foto bareng dulu ya. Benar. Nah, terima kasih Siap belum nih semuanya. mau foto? Iya, udah siap belum? Udah siap? Ya. Kak Ibu itu ya. Maju aja Ya. yang di bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Oke, sebentar, tunggu dulu. Iya. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Sip. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semuanya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Ya. Jangan lupa Sampai challenge-nya ya jumpa. teman-teman. Dadah. Ya. Dadah.